Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen selaku dosen pengampu hukum adat Ibu Anggita dan juga kawan-kawan yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Jaluddin Fauzi Nur dari kelompok pertama. Ingin mempresentasikan dengan kawan saya yang bernama Melisa tentang seputar pengertian hukum adat, ciri-ciri hukum adat, dan juga dasar hukum berlakunya hukum adat. Baik. Pertama-tama kita bahas dulu mengenai pengertian hukum adat itu seperti apa. Istilah hukum adat sendiri berasal dari bahasa Arab hukum dan adah. Hukum itu jamaknya ahkam yang mengandung arti perintah atau suruhan, sedangkan adah yang berarti itu adalah kebiasaan. Jadi hukum adat adalah aturan kebiasaan. Di Indonesia, hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang mengandung unsur agama. Istilah hukum adat pertama kali dicetuskan oleh Profesor Dr. Christian Staukhorne yang dalam bukunya yang berjudul The Acers atau orang-orang Aceh, membahas tentang orang-orang Aceh bukunya itu. Yang kemudian diikuti oleh Profesor Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul Het Adat Recht van Nederland Indi. Kemudian istilah ini dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda sebelum menjadi Indonesia. Begitu kawan-kawan. Lalu hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang sangat luas. Terlebih hukum adat ini merupakan non-statuer, di mana hukum yang tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut, maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi, di mana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar, dan apabila dilanggar maka akan dituntut dan kemudian dihukum. Lalu definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjemahkan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri. Hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Untuk memperjelas mengenai pengertian hukum adat, berikut ini merupakan pendapat ahli tentang pengertian hukum adat, yaitu pertama dari Profesor Mr. B. Terhaas BZN, susah namanya ini, orang Belanda, menyebutkan bahwa hukum adat istiadat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dalam keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa dan pengaruh, dan yang dalam pelaksanaannya berlaku secara spontan dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Lalu yang kedua, menurut Profesor Dr. Sukanto menyatakan bahwa hukum adat adalah kompleks adat istiadat yang kebanyakan tidak dikodifikasikan dan bersifat memaksa, mempunyai sanksi atau akibat hukum. Lalu yang ketiga, menurut Profesor Dr. R. Supomo, hukum adat adalah hukum yang non-statuer, yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Dan selanjutnya Profesor Kusumadi Pujosewoyo, hukum adat adalah keseluruhan atau tingkah laku yang adat dan sekaligus hukum pula. Dari beberapa pendapat para ahli hukum tersebut dapat disimpulkan bahwasannya hukum adat adalah aturan yang bersumber pada perasaan peradilan akhlak yang meliputi aturan tingkah laku dan perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang sebagian besar tidak tertulis tapi senantiasa ditaati, dihormati oleh rakyat karena mempunyai sanksi atau akibat tertentu. Itu adalah seputar mengenai pengertian hukum adat. Lalu kita lanjut ke ciri hukum adat ya. Oke kawan-kawan, kita lanjut mengenai ciri-ciri hukum adat. Profesor Kusno itu memberikan pengertian ciri-ciri atau sifat-sifat. Dalam hal ini diartikan sebagai tanda yang terdapat di bagian lahir dari sesuatu yang dapat memberikan petunjuk yang berlainan dari sesuatu yang lain. Sedangkan sifat diartikan pula sebagai suatu hal yang bersifat batin yang kegiatan-kegiatannya menentukan kepribadian daripada sesuatu. Nah, di sini Profesor Kusno ingin memberikan beberapa ciri hukum adat. Yang pertama, hukum adat umumnya hukum yang tidak tertulis. Hukum adat umumnya hukum yang tidak tertulis umumnya mengandung pengertian tersebut adalah bahwa hukum adat
itu sebagai hukum secara langsung merupakan pernyataan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di sanubari rakyat sendiri. Oleh sebab itu, hukum adat tidak pernah tertulis seperti undang-undang. Hal ini akan berdampak pada pusat perkembangan hukum adat terletak pada masyarakat sendiri dan tidak pada teknik perundang-undangan. Itu intinya, ciri-ciri itu tidak tertulis. Lalu kedua, norma-norma hukum adat tertuang dalam petua-petua yang memuat asas-asas peri kehidupan dalam masyarakat. Terdapat pengertian bahwa hukum adat sebagai hukum yang memberi pedoman tentang perbuatan manusia dalam pergaulan masyarakat. Pedoman ini yang mana adalah bersifat garis besarin saja, yang disebut asas-asas. Dengan disebut asas-asas, hal ini disebabkan karena para pelaksana hukumlah yang memberikan pelaksanaannya dan juga melaksanakan perinciannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu 3, asas-asas itu dirumuskan dalam bentuk pepatah, dengan petitih-petitih, siloka-siloka, cerita-cerita, dan perumpamaan. Mengandung pengertian bahwa hukum adat itu sebagai hukum yang bersumber dari kehidupan masyarakat itu sendiri, maka ada perumusan asas-asas hukum adat. Hal itu dirumuskan dalam bentuk yang mudah diketahui, diingat, dan dipahami oleh masyarakat dengan tujuan agar mengimplementasikannya dan juga mudah diresapi, diamalkan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, asas-asas hukum adat itu dirumuskan dalam bentuk seperti cerita-cerita, perumpamaan, pepatah, siloka-siloka, dan lain sebagainya. 4. Kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur tangan dalam segala urusan. Terdapat pengertian bahwa hukum adat itu sebagai hukum yang hanya memuat asas-asasnya saja. Diperlukan adanya seorang ahli yang bisa memberikan penjelasan dari isi yang terkandung dalam asas-asas hukum tersebut. Jika setiap orang memberikan penafsiran sendiri-sendiri, dapat menimbulkan suatu penafsiran atau perincian yang tidak sesuai. Oleh karena itu, peranan dan ikut campurnya kepala adat selalu dimungkinkan untuk memberikan penafsiran yang benar manakala isi dari asas hukum tersebut kurang dipahami. Kita lanjut. Faktor-faktor dari segala kepercayaan atau agama sering tidak dapat dipisahkan karena erat terjalin dengan segi hukum dalam arti yang sempit. Terdapat pengertian bahwa di lembaga-lembaga hukum adat seperti dalam pelaksanaan perkawinan terdapat unsur yang berasal dari kepercayaan, dan demikian pula dalam hal pemindahan barang karena jual beli terdapat hal-hal yang mengandung unsur kepercayaan. Unsur-unsur seperti tersebutlah seringkali diidentitaskan dengan hukum adat. Dan terakhir, ketaatan dalam melaksanakannya lebih didasarkan pada rasa harga diri dari setiap orang masyarakat. Terdapat penafsiran bahwa hukum adat sebagai hukum yang dalam pelaksanaannya ditaati oleh masyarakat tanpa adanya paksaan. Hal itu disebabkan karena dalam masyarakat adat yang tradisional adanya keharusan untuk mengindahkan dan mentaati hukum adat itu sudah mulai sejak kecil sebagai sebagian dalam pendidikan bagi setiap warga masyarakat menuju cita-cita hukum masyarakat itu sendiri. Pada umumnya paksaan dari masyarakat baru timbul jika terjadi hal-hal atau kejadian-kejadian mengancam seluruh kelembagaan adat, tatanan masyarakat, dan kelangsungan dari kehidupan masyarakat. Nah, seperti itulah ciri-ciri hukum adat. Lalu pada pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Meli. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melisa Nur Safitri. Saya dari kelompok pertama dengan NIM 118222058. Saya selaku pemateri kedua ingin melanjutkan dari pembahasan pemateri yang pertama, yaitu tentang dasar hukum berlakunya hukum adat. Baiklah, langsung saja kita membahas tentang dasar hukum berlakunya hukum adat. Dalam buku pengantar hukum Indonesia karya Hanafi Arif, sejarah hukum di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan dipengaruhi oleh hukum adat dan kemudian diganti lagi menjadi sistem hukum yang dinamakan civil law disebabkan oleh penjajahan Belanda. Namun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945 tanggal 17 Agustus, tidak seluruh dari hukum adat itu diganti dengan undang-undang. Ada banyak peraturan hukum yang menjadi dasar berlakunya hukum adat, yakni yang pertama itu Undang-Undang NRI tahun 1945.
Konstitusi ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui adanya hukum adat. Kita dapat melihat pada pasal 18b ayat 2, yakni negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat, hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ketetapan MPRS nomor Romawi 2 MPRS 1960. MPRS juga mengeluarkan ketetapan yang mengakui hukum adat. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Undang-undang yang biasa disebut UU-PA ini juga mengakui adanya hukum adat. Nomor 4, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam peraturan-peraturan ini, hukum dapat juga diakui, dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2 Peraturan PP Nomor 24/1997 dan menjelaskan sebagai berikut. Dalam hal ini tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Nomor 5, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Kehutanan ini juga mengakui adanya hukum adat. Dapat dilihat dari pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagai berikut. Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Nomor 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam undang-undang ini, hukum adat juga diakui. Jika kita dapat melihat pada pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagai berikut. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak dapat dilaksanakan pada tempat pemakaman, terus lapangan dan pembangunan pertahanan negara, terus pembangunan sejarah dan simbol-simbol negara, dan rumah bangunan tempat tinggal. Nomor 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perikanan. Peraturan tentang perikanan ini juga mengakui adanya hukum adat. Hal tersebut dapat dilihat dari pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 sebagai berikut. Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penanganan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan atau kearifan lokal serta memperhatikan peran masyarakat. Nomor 8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga mengakui adanya hukum adat, yakni hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut. Hakim dan konstitusi wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Baiklah, itulah tadi penyampaian dari kelompok pertama. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.